Saudara, 8 partai akan mendaftar di KPU Jawa Tengah pada hari terakhir pendaftaran Bacalek. KPU pun sudah siap menerima para pendaftar yang akan mendaftar di hari terakhir hari ini. Hingga pukul 10 pagi masih terpantau sepi, belum terlihat pendaftar yang datang di gedung KPU Jawa Tengah. Di lantai 3 ruang pendaftaran kantor KPU Jawa Tengah belum terlihat aktivitas pendaftaran. Namun para petugas sudah bersiap menerima para bacalek. Sebanyak 8 partai terjadwal akan melakukan pendaftaran bacalek 2024 di KPU Jawa Tengah. Seperti yang sudah ditentukan bahwa hari ini 14 Mei 2023 merupakan hari terakhir pendaftaran. Hari ini, saudara, merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif. Partai Demokrat dan Partai Golkar akan mendaftarkan bacalek mereka. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan bacalek mereka pagi tadi. Selain PSI, Partai Demokrat dan Golkar, beberapa partai non-parlemen seperti Perindo, Partai Buruh, dan Gelora juga akan mendaftarkan bakal caleg mereka. Di hari terakhir ini, KPU membuka pendaftaran hingga tengah malam nanti. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Seperti yang selalu kami terapkan di DPP ya. Kita harus menerapkan cita-cita setinggi-tingginya. Yang jelas 15 juta suara itu selalu yang akan kita terus kejar sampai nanti. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi, jurnalis Kompas TV yang saat ini tengah berada di gedung KPU Pusat, dan juga ada Raffi Wibowo di gedung KPUD Jawa Tengah untuk memantau hari terakhir pendaftaran bacalek partai politik. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Taufik, partai mana saja yang hari ini dijadwalkan akan mendaftarkan bacaleknya? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Rencananya hari ini di hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota dewan atau bakal calon legislatif dari KPU, total ada 7 partai politik yang akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya pada hari ini. Tadi pagi sudah ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menghadiri kantor KPU Pusat sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh ketua umumnya sendiri, yaitu adalah Giring Ganesa. Partai PSI tersendiri, saudara, mendaftarkan sekitar 580 bakal calon anggota dewannya yang tersebar di 84 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Partai PSI juga dalam kontestasi pemilu di tahun 2024 nanti menargetkan sekitar 15 juta suara. Lalu saudara, setelah Partai PSI nantinya agenda terdekatnya adalah nanti pukul 1 siang nanti akan ada Partai Buruh yang akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Dari pihak Humas Partai Buruh sendiri mengkonfirmasi bahwa nantinya sang presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal akan menghadiri secara langsung pendaftaran bakal calon legislatif. Lalu saudara, untuk partai parlemen yaitu ada Partai Demokrat dan juga Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Partai Golkar tersendiri akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan juga dikonfirmasi bahwa nantinya pendaftaran bakal calon legislatif ini akan dipimpin secara langsung oleh sang ketua umum, yaitu adalah AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Sedangkan untuk Golkar sendiri, nantinya Golkar akan mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya pada pukul 16:44 waktu Indonesia Barat. Lalu saudara, selanjutnya untuk partai non-parlemen, selanjutnya ada Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora. Untuk Partai Gelora sendiri, saudara, rencananya memang akan mendaftarkan pada kemarin, namun dikarenakan ada beberapa yang harus dilengkapi, Partai Gelora akhirnya mendaftarkan pada hari ini di hari terakhir, yaitu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya ada Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia akan mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, saudara, partai yang akan mendaftarkan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat itu adalah Partai Kebangkitan Nasional atau Partai PKN.
Saudara, untuk pendaftaran dari bakal calon anggota legislatif yang ditetapkan oleh KPU tersendiri memang sudah diselenggarakan selama 2 minggu, itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 yang mana jatuh pada hari ini. Terkhusus untuk hari ini, tanggal 14 Mei 2023, pendaftaran dibuka lebih lama dari biasanya. Jika pada biasanya pendaftaran dibuka pada pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, hari ini pendaftaran ditutup sampai dengan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya, saudara, setelah pendaftaran ini ditutup, rencananya pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni nantinya KPU akan melakukan verifikasi dari bakal calon anggota legislatif yang sudah didaftarkan oleh total 18 partai politik yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Sampai nanti akhirnya akan keluar DCS atau daftar calon sementara pada tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus. Nantinya di sekitar tanggal 19 sampai 28 Agustus ini, saudara, para masyarakat bisa memberikan masukan ataupun tanggapannya kepada daftar calon sementara sampai nanti akhirnya tanggal 4 November 2023 pihak dari KPU akan menetapkan daftar calon tetap dari bakal calon legislatif yang nantinya akan bersaing atau memperebutkan kursi di pemilu 2024 nanti pada tanggal 4 November 2024. Seperti yang diketahui, saudara, sejauh ini sudah ada 11 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya, dimulai dari PKS yang mendaftarkan di hari pertama, lalu dilanjutkan kemarin pada hari Sabtu ada PBB, PKB, dan juga Partai Gerindra. Mercy. Ya, dari gedung KPU Pusat kita bergeser